Persib ini kan bagus lah 2 musim terakhir, cuman kan strategi udah mulai kebaca. Gue coba juga ngobrol-ngobrol dengan Bobotoh, dengan beberapa pelaku sepak bola, bahwa ulang apa sih yang alasan mendasar dari Persib ini ingin merombak habis-habisan para pemain mereka selain usia. Dibilang soal strategi juga. Iya, gue yakin sih teman-temannya dia, Jay, Kevin Dix, itu pasti sudah mengarahkan dia klub yang tepat. Iya, karena dia sering bilang tuh, sering ngobrol sama Jay ya, nanya-nanya, saya nanya gimana sih berhadapan dengan Lukaku, Vlahovic, ya pasti ada lah. Mau coba nggak bro? Nih gue tanyain, mungkin kira-kira gitu lah. Dan ini kan cuma main berapa minggu nih? Sebentar dapat uang segitu. Ya gimana orang nggak bukan baku hantam ya? Gue mau bilang agak lebih kasar tapi nggak enak. Ya bener, baku pukul, baku hantam, semua baku lah pokoknya. Hoki Caraka kurang-kurangin Mentarka mungkin itu. Iya. Bukan nggak boleh ya, mungkin itu kan hak dia ya. Cuma kalau bisa kurang-kurangin lah. Oke, bursa transfer Liga 1 semakin panas dan beberapa tim sudah memastikan ada rekrutan baru, tapi ada juga yang masih hot nih pembicaraannya. Kita mulai dari Persib Bandung, tim juara yang kayaknya habis berburu back di Liga Thailand ya. Julio Cesar, ini satu clue yang mengemuka juga digadang-gadang sebagai pengganti Nick Kuipers ya. Kalau kita lihat Julio Cesar yang bermain di Chiang Rai ya. Ini udah fit belum sih? Belum ya? Belum, masih belum diumumin. Kalau menurut gua sih ini kan Julio Cesar ini bukan back muda ya. Bukan back muda, masih 30 tahun lah ya, 30 tahun. Kalau yang gue dengar kan sebenarnya kan Persib pengen ada peremajaan di skuadnya. Pengen ada peremajaan, entah itu nanti dari sisi pemain lokal ataupun pemain asing. Yang pasti kalau misalnya mereka ingin mendapatkan harga yang cukup realistis, menurut gua pasti akan mengambil pemain agak lebih usianya ya 25 atau paling enggak 27 gitu loh. Untuk pemain asing yang kira-kira masih akan membuild up karirnya terutama di Asia gitu. Dan kalau kualitasnya juga terjaga ya. Yang pasti memang kalau misalnya ngambil Julio Cesar ini agak sedikit anomali juga, kontradiktif juga gitu loh. Kalau misalnya mereka pengen ada peremajaan dan apalagi musim depan mereka itu bertarungnya nggak cuma di Liga 1 tapi juga di AFC Champions League 2 gitu loh. Iya, kalau kita lihat dulu secara umum dulu ya Persib kan. Ini kan 2 tahun yang menyenangkan buat mereka. Mereka back to back, kemudian para pemainnya juga banyak pemain bagus lah di mereka pemain asingnya. Cuman kan mungkin mereka at one point sadar ya bahwa usia para pemainnya semakin tua. Siapa kemana? Ciro, 37 kalau nggak salah ya. Terus si David da Silva juga dan lain-lain. Itu satu persoalan. Makanya tadi kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Rais, ya benar. Ini kok milih pemain yang umur 30. Walaupun 30 sebenarnya sebagai pemain masih bagus banget. Masih bisa 2-3 tahun lagi. Tapi kan nggak sesuai dengan roadmap yang mereka buat. Yang kedua juga, sebelum kita ke detail, Persib ini kan bagus lah 2 musim terakhir, cuman kan strategi udah mulai kebaca. Gue coba juga ngobrol-ngobrol dengan Bobotoh, dengan beberapa pelaku sepak bola, bahwa ulang apa sih yang alasan mendasar dari Persib ini ingin merombak habis-habisan para pemain mereka selain usia. Dibilang soal strategi juga. Hodak ini udah agak kebaca dan kita bisa melihat dari Teko kan di Bali kan, 2 tahun, habis itu mulai dia turun, makin lama makin mungkin bukan hektik ya, udah jenuh. Gitu. Jadi ini yang mungkin mau dirubah selain tadi soal menurunkan gaji, usia, sama supaya permainannya juga nggak ketebak. Itu yang menurut gua coba dilakukan Persib saat ini. Oke, jadi bukan hanya penyegaran skuad tapi juga pembaruan ya, gaya bermain dan juga strategi. Tapi untuk pos-pos tertentu kayak misalnya center back kayaknya penting juga deh pemain yang berpengalaman, yang mateng gitu. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan pemain yang agak mudahan dikit. Iya, benar, itu pasti ya. Kalau untuk di posisi back, kemudian gelandang, kemudian striker itu kan pasti ada pos-pos untuk pemain asing. Pasti akan ada satu pemain asing yang berpengalaman. Kalau pengen nge-build up pemain muda lokal juga pun masih butuh ada tandem lagi nih untuk menjadi backup dia gitu loh. Nah, kita lihat juga ini adalah beberapa nama yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Ada William Barros di posisi striker, terus ada juga Dean Zanderbergen, ini juga berdarah Indonesia, berdarah Depok nih kayak tetangganya Rais nih kayaknya nih. Ada Leo Gaucho, ini striker muda nih, mungkin realistis juga. Ada Dewangga yang bisa bermain di beberapa posisi juga ya. Nah ini Julio Cesar yang tadi kita bahas juga. Ada nama selain Julio Cesar, ada Christian Gomis, ada Gabriel Mutombo, dan di posisi penjaga gawang ada Cyrus Margono. Artinya sebenarnya kalau kita lihat dari rumor ini, udah lumayan komplit nih di semua
posisi? Ya pasti ya. Kalau ngeliat ini, gue mungkin lebih pengen lihat kalau misalkan nanti Persib ngerekrut Leo Gaucho ya. Musim lalu tuh sama Borneo itu dia nggak jelek. Dia salah satu striker yang bagus, masih muda. Akhirnya kan putus di tengah jalan sama Borneo FC. Nah ini yang gue lihat sebenarnya Leo Gaucho ini striker potensial. Sayangnya memang tidak panjang ya. Mungkin ada pertimbangan lain dari strategi pelatih dari Borneo hingga akhirnya membalikan ataupun memulangkan Matius Pato musim lalu. Dan kali ini kalau gue lihat kalau misalnya Leo Gaucho direkrut sama Persib, ini salah satu mungkin rekrutan yang mungkin bisa memberikan nuansa baru lah bagi lini serang dari Persib Bandung. Kalau gue melihat yang menarik adalah Sirus Margono. Gue tekankan di situ karena kebetulan gue cukup hampir bahkan setiap dia main gue ngikutin meskipun nggak live. Biasanya highlights-nya. Ini kiper yang sangat bagus, tingginya 190-an, terus build up serangannya oke, passing mediumnya juga oke. Jadi kalau dia di press tuh berapa kali dia tenang. Dia bisa passing ke middle pitch gitu loh. Ya kalau refleksi oke, semua lengkap lah gitu. Dan ini kan menjadi area juga yang tahun lalu menjadi kekuatan dari Persib. Kevin Mendoza tuh paling banyak clean sheet kalau nggak salah. Tapi ya whatsoever udah meninggalkan Persib. Dan kenapa gue pengen lihat juga Sirus Margono di Persib supaya juga lebih dekat ke IP Centrum Timnas. Nah, kalau dulu kan mungkin ada katakanlah alasan jauh nih ke Kosovo nontonnya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat lapangannya pun di sana itu lapangan-lapangan kayak nggak ada tribunnya, tapi biasanya yang belakangnya nggak ada tribunnya tuh. Lapangan-lapangan kecil lah. Nah, dengan liga yang menurut gua lebih ada pressure, mungkin kalau kompetitif kita bisa berdiskusi atau debat lah Kosovo sama Liga 1. Nah ini kan mungkin akan menguji mentalitas dia dan tadi itu lebih dekat dengan timnas. Supaya persaingan di bawah mistar gawang timnas akan lebih seru. Tapi kita lihat memang Persib salah satu tim yang langganan penjaga gawangnya asing ya. Dari dulu kan ada Kosin, terus Kevin Mendoza, terus Sirus Margono. Tapi keuntungannya kalau Margono pemain asing rasa lokal ya, atau pemain lokal rasa asing. Karena dia kan sudah WNI. Sudah. Tapi dengan level asing gitu, karena bermain di luar negeri juga. Ini kan menjadi salah satu keuntungan juga. Oke, kita lihat juga apakah dengan rumornya Julio Cesar. Ini kan namanya mencuat ketika ada clue dari Deputi CEO ya, Adit tuh yang bilang. Apakah ini menepis rumor Putros, kemudian juga Christian Gomis? Kalau Gomis kayaknya dia udah milih Utai Tani ya. Apakah itu juga ada fake? Terus kayak misalnya Putros juga selain Persib ada Gamba Osaka juga yang coba mendekat. Ini kan jadi persaingan juga. Kalau ngelihat dari pernyataan dari memang yang Mas Adit ya, Kang Adit itu memang biasanya kalau udah kayak begitu sudah mulai dibuka, berarti sudah ada deal. Berarti memang sudah tinggal menunggu waktu. Ya, kita tunggu aja. Yang pasti memang kalau misalkan mendatangkan Julio Cesar, berarti nanti satu back lagi mungkin kalau misalnya mendatangkan back asing, mungkin agak lebih mudah yang akan didatangkan sama Persib gitu loh, untuk bisa menyeimbangi kekuatan ataupun dari segi fisik lah. Karena kan ini pasti akan maraton nih, kompetisinya panjang, kemudian mereka nggak cuma di satu kompetisi gitu loh ya, butuh back yang benar-benar tangguh dan ya bisa main sepanjang musim. Betul, apalagi kalau kita lihat statistik Nick Kuipers bagus banget ya sebagai center back, tapi dia juga lumayan produktif ya, dan juga lumayan aktif untuk membantu serangan. Artinya butuh pengganti yang sepadan lah. Kita lihat juga selain nama-nama asing tadi, ada Alvendra Dewangga yang mungkin juga bisa menambah kekuatan di lini belakang Persib. Pemain ini juga kan bisa bermain versatile ya di beberapa posisi, termasuk memperkuat di tengah DM defensive midfielder ya. Ya, ini kan properti menarik ya dari PSIS setelah mereka terdegradasi. Dan gua rasa juga di kontraknya bukan tidak mungkin ya. Ada klausul yang mengatakan kalau mereka terdegradasi, mereka otomatis bisa free agent gitu loh, atau bebas lah begitu. Jadi dia juga akan lebih enak memilih dari pemain Liga 1, nggak ada hubungannya lagi dengan klub sebelumnya, dan tadi yang lu bilang dia bisa bermain dalam beberapa posisi, dan buat karirnya juga mungkin lebih bagus main di Persib ya, karena ya pasti kan tadi ada main di beberapa kompetisi sekaligus, Liga 1, kemudian ACL juga ACL 1. Jadi ya menurut gua sangat menarik, walaupun mungkin kemungkinan besar juga ada pertimbangan finance, uang. Mungkin Persib bisa jadi karena dia tahu dia seksi, tawarannya nggak terlalu besar. Ya, tapi nanti ada tawaran dari klub lain yang mungkin di bawah dari Persib, tapi tawarannya uangnya gede. Nah ini kembali ke pemain, tendensi dia apa? Kalau menurut gue sih, kalau dia masuk ke Persib dengan
dengan program dari Hodak atau Persib secara umum yang akan lebih melakukan regenerasi, menurut gue ini menarik. Kemungkinan besar dia akan dapat kesempatan main yang banyak dan bukan tidak mungkin tim nasional kembali memanggil dia. Iya. Adiknya Bule juga ya, Hamra Nusa. Ini yang cukup mengejutkan ya buat gue ya. Ketika Hamra akhirnya mungkin dilepas ya sama Persik Kediri gitu loh. Karena dalam beberapa musim terakhir nih Hamra ini bisa dibilang salah satu pemain pilar di lini belakang dari Persik Kediri gitu. Setelah dia berpisah dengan Persija, dia menemukan performa terbaiknya di Persik. Dan akhirnya ya mungkin memang datang tawaran lebih baik lah. Dan ini kalau misalkan memang Hamra yang didatangkan berarti benar nih programnya ini memang pemain muda nih yang pengen dibuild sama Persib lagi untuk proyek jangka panjang mereka gitu loh. Yang gue lihat memang Hamra salah satu back potensial lah untuk timnas Indonesia ke depannya gitu. Iya, menarik ya. Maksudnya abangnya lebih dulu naik. Tapi kemudian dia mengejar lah dalam tanda kutip. Sama kayak Zola dengan Beckham. Beckham malah sekarang lebih melesat banget daripada Zola gitu. Iya. Dan kombinasi kolaborasi kakak adik ini akan menjadi menarik ya, seperti Sayuri Brothers ya. Atau mungkin timnya Bung Harpa tuh ada Neville bersaudara. Oh bukan ya? Bukan. Kalau yang ini Arsenal ya. Oke. Kita lihat yang udah firm ya, ada Sadil Ramdhani. Sadil punya skill, Sadil punya speed, Sadil punya magic ya, dan juga dia semakin matang setelah bermain di Liga Malaysia. Apakah dia bisa menjadi pengganti sepadan untuk Shiro? Ini masih perlu pembuktian lagi akhirnya setelah dia bermain di Malaysia Super League ya. Setelah sekian lama waktu di Bayangkara juga nggak terlalu ini banget ya sama Persela Lamongan, terus kemudian Bayangkara, kemudian akhirnya ke Sabah ini sebenarnya dia potensinya berkembang. Sempat agak meredup, tapi akhirnya dibangkitkan lagi sama Ong Kim Sui. Dia kan sempat bilang kan, Ong Kim Sui ini adalah pelatih yang benar-benar ikut menyelamatkan karir dia lah di Malaysia gitu. Yang pasti memang Sadil ini potensinya memang sangat besar sekali ketika dia muncul di permukaan. Waktu itu dia adalah pemain paling sibuk waktu itu di timnas U19, U23, bahkan ke senior gitu loh. Sempat menjadi pemain yang paling jadi spotlight 2018 kalau nggak salah betul, zaman Luis Milla itu kan jadi spotlight lah dia hingga akhirnya sekarang dia harus bisa membuktikan lagi ketika kembali ke Indonesia setelah kemarin bersama Sabah dia menjadi salah satu pemain asing yang juga gacor ya ibaratnya salah satu pemain asing papan atas bisa dibilang di Malaysia. Nah bersama Persib dia diharapkan ada ekspektasi lebih sih terhadap Sadil. Kita tahu karena dia harus bisa menggantikan peran Ciro Alves. Dia harus bisa menjadi seorang penservis yang baik untuk striker yang akan dibeli ataupun direkrut sama Persib Bandung gitu loh. Jadi tidak mudah juga tantangannya. Apalagi back timnas ini keras-keras loh. Beda dengan back Malaysia kalau gue lihat. Back Liga 1. Back Liga 1 ini keras-keras gitu. Jadi memang tinggal kita lihat bagaimana Sadil bisa menunjukkan magicnya lagi atau enggak. Kalau gue lihat Sadil ini, gue dari dulu sebenarnya suka ngeliat skill dia. Bagus. Makanya tadi ada masa di mana dia main di Asian Games kalau nggak salah. Main di berapa gitu ya, U19 terus tim nasional juga senior gitu. Cuman kalau gue lihat dari sejarahnya, permasalahannya dia adalah seperti kucing liar yang bagus gitu. Jadi kalau dia ketemu pawangnya, kayaknya bagus. Betul. Makanya tadi kan gue langsung relate tuh, Om Kim Sui begitu ketemu, oke. Sama STI kan dia sempet selek juga kan. Dan itu pertanyaan pertama yang gue tanyakan saat Piala Asia. Karena dia nggak dipanggil di menit terakhir. Ya kita bukannya dicoret menit akhir. Dicoret menit akhir, bukan nggak dipanggil ya. Ya bukannya kita gimana ya, udah something ada yang inilah gitu ya nggak ketemu. Nah dengan ada Jarod Bojan Hodak yang menurut gua cukup disiplin. Nah ini can be two ways nih. Apakah benar-benar dia akan jadi kucing yang jinak dan keluar semua kemampuannya atau dia tergantung treatmentnya Bojan kan? Tergantung. Tapi kan harusnya kalau agen ini peran agen menurut gua. Lu udah pelatih lu begini nih. Lu gue tahu orang lu begini. Kalau kita nonton film apa tuh ya, Jerry Maguire, ada yang film agen ini kan dia harus punya kedekatan tuh supaya tahu karakter klien gua dengan nanti pelatihnya ini seperti apa. Dia harus paham itu. Nah, harusnya agen itu sudah memapping situasi ini. Kira-kira kalau anak buah gue sama Hodak ini dimarahin aman nggak? Nah, kalau itu terjadi menurut gue setuju sama yang dikatakan Rais, bukan tidak mungkin dia bisa menggantikan Ciro Alves atau mungkin Febri Haryadi kali ya. Febri kan juga sekarang lagi masa build up lagi ya, performa dia setelah sembuh dari cedera kemarin akhirnya dapat menit bermain di laga terakhir gitu. Ya ini persaingannya bakal sangat ketat banget ya sama Febri gitu. Iya. Belum lagi ada Beckham ya. Tapi kalau kita lihat statistiknya, Sadil di Liga Malaysia di musim yang barusan itu
jumlah pertandingannya mungkin kalau kita 15 sampai 18 di setiap musimnya ya. Dan rata-rata cetak golnya tuh range-nya antara 5 sampai 7 gol. Kalau kita lihat Ciro terakhir 30 pertandingan satu musim, memang produktivitas golnya agak turun di musim ini, 6 gol dan 12 assist. Tapi jumlah assistnya sama nih. Artinya tetap konsisten sebagai pemberi umpan gitu, final pass ya. Ini gimana lihat statistik ini? Ya kalau mau bandingin statistiknya juga nggak terlalu ini juga apple-to-apple karena jumlah pertandingan di Malaysia Super League itu kan lebih sedikit. Mereka lebih banyak karena ada Piala Malaysia, ada Piala FA-nya segala macam gitu loh. Itu akhirnya dijumlahin bisa sampai 30 lah semusim gitu loh. Yang pasti memang kalau melihat dari komposisi itu ya jelas kalau secara statistik memang Ciro Alves masih lebih baik. Tapi kan ini produk lokal nih, Sadil nih yang diharapkan bisa menjadi salah satu proyek jangka panjang Persib. Gue lupa, dia di kontraknya 2 tahun atau 3 tahun kan, berarti memang proyek jangka panjang nih Sadil nih. Yang pasti memang kalau melihat dari situasi yang sekarang, Bojan Hodak tampaknya sudah tahu nih Sadil bakal mau diapain nih. Iya, tinggal pembuktiannya aja di apa namanya di Persib Bandung. Memang orang akan selalu mengait-ngaitkan pasti dengan yang pendahulunya gitu. Tapi itu tadi kalau menurut gua dia punya gaya main yang lincah, mirip dengan Ciro Alves, meskipun agak sedikit beda dalam arti dia kan kayak Robben ya, Robben masuk gitu ya, tapi memang punya kecepatan gitu cutting inside, dia kan shooting, kidal dia memang. Kidal, tapi kadang-kadang dia juga suka crossing kan. Crossing kanannya juga bagus kok. Iya, jadi artinya kalau kita lihat mungkin kita juga tidak bisa mungkin Hodak ya ketika beli dia udah memprediksi oke, gue nggak akan expect lu sebanyak Ciro Alves ngegolinya. Cuman ada peran lain yang mungkin akan gue maksimalkan dengan nanti dipadukan dengan target man yang kita masih yang tadi bahas, Leo Gaucho lah atau siapa yang mungkin dia akan lihat ini kalau matching peran dari Sadil itu bisa lebih dari sekedar mencetak gol. Iya. Tapi kalau menurut gue ya ini cuma soal minute of play aja, kesempatan aja. Gue rasa kalau misalnya Sadil dikasih kesempatan yang banyak dan juga mendapatkan kepercayaan, treatment yang pas lah untuk bisa menjinakkan Sadil oleh Bojan Hodak, ini Sadil akan menjelma menjadi sesuatu nih di Liga 1 musim depan. Mungkin tinggal ya itu tadi kan men-trade dengan baik, terus nggak banyak reaktif. Ya kan, itu karakter dia, soalnya karakter tuh nggak bisa dirubah. Nah itu takutnya kadang-kadang dalam satu momen merugikan tim karena ya itu tadi agak-agak emosional ya. Mudah-mudahan enggak. Soalnya beberapa kali gue ada ngehubungin dia lah sempet ya. Cuman dari cara ngejawabnya tuh kelihatan kayak apa ya, strict gitu. Jadi orangnya memang kayak memang gitu. Stylenya gitu. Stylenya begitu. Nah itu tadi gue bilang, ini dua sisi mata uang yang bisa dilihat dari Sadil, tergantung bagaimana men-trade dia. Mudah-mudahan nggak ada sisi non teknis yang bakal mengganggu karir dia di Persib ya. Gue harap sih itu ya. Karena kan ujungnya kan untuk kepentingan timnas juga. Untuk kepentingan timnas juga gitu loh. Karena kita tahu dia sempat pernah punya kasus di Persela, ya kan. Kemudian di Sabah juga sempat agak nggak enak juga gitu loh. Tapi yang pasti memang Sadil mampu membuktikan bahwa dia ada salah satu potensi besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia gitu. Dan beberapa kali tuh gue sempat dengar dia tuh udah masuk list pemanggilan timnas sebenarnya. Cuman kayak di urutan yang masih ini ibarat ini udah pasti masuk nih, dia ada di sini-sini nih. Beberapa kali gitu. Ya itu tadi mudah-mudahan dengan yang lebih dekat ke pusat ke epicentrum timnas, kemudian lebih sering ditonton, lebih banyak pertandingannya dibanding di Malaysia, kemampuannya bisa keluar. Di pos-pos lainnya pengganti Taran Del Pino dan juga gelandang bertahan Kocijan, rumornya siapa? Ini gue juga masih belum terlalu lihat banget ya, banget. Tapi memang ya Jaja misalnya. Bukan Miharja ya? Bukan. Apaan tuh? Gue agak kaget juga ya Jaja dilepas misalnya sama Dewa United ya gitu loh. Kalau misalnya dilepas sama Dewa United, karena dia punya peran mungkin penting juga. Mungkin mau reuni sama siapa? Sama itu ke Persija, Mauricio Sousa. Karena diincar Persija juga kan, Mauricio Sousa. Iya betul. Jadi memang Jaja ini menjadi salah satu komoditi pemain asing yang diincar juga sama seperti musim lalu ya. Dia Francisco Rivera gitu loh. Memang ya gue ngeliat Jaja ini salah satu pemain yang bisa menjadi penyeimbang permainan sih memang. Dia bisa delay permainan, kemudian dia bisa menjadi penyuplai bola umpan ke depan gitu. Yang pasti memang salah satu pemain mahal mungkin sekarang untuk pemain asing. Makanya mahal. Sekarang mungkin dia akan nunggu tinggal tawaran yang paling bagus aja. Iya benar, dia udah tinggal nunggu tawaran paling bagus. Karena kalau gaya main dia menurut gue Riz ya, dicangkok di mana aja cocok gitu. Betul. Jadi ya dia nggak ada masalah, nggak perlu pilih-pilih. Kan ada pemain yang kadang-kadang, oke, gue tahu nih gue bagus, cuman kalau main di sini gue kurang cocok. Tapi tawaran dia gede, nah lu tinggal milih. Kalau dia tuh kayaknya enggak, gitu. Nah, gue nggak tahu. Persib kan lagi-lagi tadi kita harus konsisten di awal ya, bahwa mereka juga akan menurunkan level gaji. Apakah mungkin tawaran yang kemungkinan besar itu bisa di afford dengan dia? Gue yakin setiap tim seperti kata Rais bilang pasti pengen Jaja.
untuk ada di tim mereka. Pasti, itu pasti. Nah, kecenderungannya Persib untuk merekrut pemain-pemain timnas diaspora gimana? Karena Bojan sendiri bilang bahwa kita pengen sebenarnya pemain-pemain timnas diaspora ini layak, tapi ini gajinya terlalu tinggi. Budget, bahkan kan budget udah memahami gitu loh. Kalau budgetnya itu pasti tidak besar. Dia sudah ngomong itu kan. Budget itu dia memahami itu, berarti dia sudah sadar nih strategi pembelian pemain seperti apa yang harus dilakukan. Siapa pendekatannya? Pasti dia melakukan pendekatan juga langsung ke pemain. Selain kepada agennya kan, dia pasti akan head to head dulu lah. Ngomong dari hati ke hati sebelum dinego sama manajemen gitu loh. Ya paling nggak lo turunin dikit lah harga lo gitu loh. Ini gue butuh lo banget nih kalau misalnya nanti lo bagus emang sesuai performa ya bisa lah naik-naik dikit kan gitu kan, pasti ada klausul itulah kalau kontraknya jangka panjang gitu. Gitu. Dan Persib mungkin juga ada daya tawar di luar uang ya. Betul. Ya, kita bisa lihat bagaimana kita bicara paling fundamental dulu deh. Ya, setahu gua ya, nanti Rais ini lebih ahli soal Liga 1. Soal gaji itu setahu gua Persib tuh aman. Artinya minimal lancar deh. Jadi kalau gua main di Persib, gaji gua 1 miliar misalnya. Tapi lancar. Ini ada yang nawarin 3,5, belum tentu dibayar semua. Nah, itu kadang-kadang menjadi pertimbangan. Satu, kedua, kita lihatlah, kita harus mengakui Persib itu kan yang paling banyak pendukungnya di Indonesia. Itu kan juga satu romansa tersendiri lah buat mereka. Dan jaminan juara sih mungkin belum tentu ya. Cuman mereka punya sejarah yang cukup bagus lah soal itu. Jadi mungkin itu juga menjadi daya tawar kalau lu masuk ke Persib selain duit tadi. Ya, kalau Bali United punya daya tawar wisata. Kalau Persib ini punya daya tawar, lu langsung populer. Pasti betul. Itu jaminan popularitas tinggi, dan engagement lo tinggi, pasti kan secara branding ya lo jadi incaran. Akhirnya kan duit juga. Misalnya kalau populer main iklan duit juga gitu. Karena prinsipnya kan kalau Persib ini satu Jawa Barat ini kan pendukung Persib, mostly. Gue nggak tahu berapa populasi, mungkin 28 juta, 30 juta, itu mungkin 90%-nya pendukung Persib. Bapak dulu sempat di sensus ya? Sempat di Badan Statistik Nasional. Oke, simpelnya kayaknya semua pemain pasti pengen main di Persib deh. Iya, betul. Iyalah. Entah itu pemain lokal atau mungkin pemain asing. Salah satu tujuan yang paling menarik lah gitu. Iya. Kalau Persija gimana? Pasti Persija juga sama. Ini adalah 11-12 Ya benar. Ini adalah salah satu magnet sepak bola Indonesia terletak di ibu kota. Kemudian dengan sejarah yang juga tidak kalah panjang, dengan tradisi yang luar biasa, basis supporter yang sangat kuat juga. Kita lihat bagaimana rumor transfer dari Persija. Ini Rais jago banget kalau udah ngomongin Persija nih. Gimana, Is? Nah, kalau Persija ini gue juga sempat mesem-mesem juga ya ketika dia pasti pengen mendatangkan Ekser Runtukahu ini. Ini Ekser Runtukahu memang gue udah perhatiin nih dalam beberapa musim terakhir Barito naik terus pelan-pelan di build sama Coach RD waktu di Barito, dan akhirnya dia menjadi salah satu gue bilang yang mungkin underrated. Underrated kan? Yang sebenarnya bagus tapi orangnya nggak terlalu ini gitu loh. Ekser Runtukahu, dan pintar Persija milih pemain kayak gini, maksudnya harganya ya nggak terlalu tinggi, gue yakin dia. Kalaupun naik dari Barito ya nggak tinggi-tinggi amat. Dan kan timnya habis degradasi kan, jadi pasti enak lah. Dan Ekser Runtukahu butuh untuk datang ke Persija untuk menambah popularitas dia dan juga kesempatan bisa dilirik ke timnas. Yes, betul. Kan? Kemudian akan langsung diplot jadi tandemnya Gustavo Almeida nggak? Belum tentu juga. Kita lihat pesaingnya dulu. Gua rasa belum tentu langsung inti ya. Iya, belum tentu akan langsung inti. Pasti akan ada plot misalnya apakah Rico nanti balik lagi atau enggak gitu. Terus ngeliat tadi ada. Tapi minimal dengan bergabung dengan Persija ini sudah keputusan yang bagus ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya ngeliat tadi ada Rafael Strijk juga di situ. Ya, ini kaitannya itu nanti kayaknya tuh. Nanti tuh. Iya, itu kaitannya sama kan klub sebelumnya kan punya kaitan sama Persija. Iya, punya kaitan sama Persija kan, Bakri juga. Bakri itu loh. Iya kan enggak, ya emang maksudnya itu bisa jadi salah satu saluran masuk akal gitu loh. Negonya lebih mudah lah. Misalnya untuk Rafael Strijk gitu loh. Yang pasti memang kalau melihat itu ada kemungkinan ke situ, karena Rafael Strijk ini gue jadi lagi meraba-raba nih, kalaupun dia nggak ke Indonesia kemana lagi? Karena dia di timnas pun udah mulai terpinggirkan kan. Kalau ngomong Rafael Strijk ini ke Indonesia, kita bisa ngeliat dari dua sisi nih. Satu sisi ya sebenarnya secara umum ya kita senang nih, pemain-pemain Liga 1 dihuni pemain bagus. Tapi kan kalau kita lihat dari kepentingan timnas, ini kan ada declining kan. Para pemain timnas kita makin lama makin ke arah Indonesia nih. Rafael Strijk di Brisbane, di Australia, terus Jordi Amat di Jepang, makin di sini, terus Senpati nama ke Buriram. Walaupun itu belum fix belum jelas juga ya. Cuman kita kan berharap tadi para pemain yang tetap di Eropa kan. Nah, yang bahkan yang di Indonesia pun seperti Rizky Ridho kita suruh keluar, tapi ini kok makin mendekat. Mungkin itu satu sisi yang kita agak khawatir. Tapi di sisi lain, ya kalau kita bisa lihat Rafael Strijk, bisa lihat Senpati nama di Liga 1 sih oke-oke aja. Dan buat branding Liga 1 menurut gue itu
oke banget. Ya, menambah value Liga 1 pasti. Ya. Tapi Struijk sendiri kan kita lihat juga mungkin hanya sekitar 15 pertandingan ya. Dan hanya menciptakan 1 gol. Dan nggak sampai 1 tahun. Ini competitiveness level dari Struijk apakah? Menurut gue sih turun. Karena kemarin pun waktu dia di Den Haag kan dia di Eerste Divisi itu struggling kan. Nah, ke Australia, Elie kan turun lah di bawah di bawah Eerste Divisi atau minimal sejajar. Tapi di Australia seperti yang tadi lu bilang, 15 kali main 1 kali golin dan sejak bulan Maret pertengahan kalau nggak salah atau awal dia tuh udah nggak masuk DSP sama sekali. Iya, benar. Jadi itu ya jelas. Sekarang dia in between nih. Lu mau jadi kasarnya ya, gue jangan sampai salah kata nih. Lu mau jadi adventurer, petualang di negeri orang di Australian League, atau lu mau jadi bintang di Liga 1. Gue percaya kalau di Liga 1 dia pasti jadi starter lah. Nah, belum lagi bicara tadi yang si kayak Rais bilang, kalau lu main di Persib atau di Persija, exposure lu naik, iklan lu makin banyak, mungkin itu kan juga menggoda. Nah, itu dia. Tapi tipikal striker seperti apa sih yang cocok kira-kira di tandemkan sama Almeida? Tinggal cari striker sayap ya. Iya, penyerang sayap karena penservis karena kalau misalnya plus 1 lah mungkin nanti sebagai pelapis ya dari Gustavo Almeida kalau misalkan cedera gitu. Tapi yang pasti memang tinggal mencari pemain sayap yang benar-benar bisa menservis si Gustavo Almeida. Gue nggak tahu nanti apakah Rico tetap akan bermain di Persija setelah balik dari PSS Sleman. Dan tergantung dari Mauricio Sosa-nya nih, mau kayak gimana nih cara main dari Persija, karena targetnya udah nggak main-main, pengennya juara, kan musim ini ya Persija kayak gitulah misalnya mencoba, dan gue juga agak takjub juga kalau misalnya mereka punya duit besar, misalkan untuk misalnya merekrut Rafael Struijk, Tom Haye, itu kan nggak main-main nilainya. Dua pemain itu aja bisa double digit. Bisa double digit. Bisa beli ibaratnya kalau misalkan kontrak sekarang bisa mungkin 5 sampai 6 pemain. Iya benar, yang lumayan. Tapi kan Presiden Persija juga udah bilang bahwa kita musim ini garansi kemampuan finansial yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sebenarnya tuh dalam teori perang tuh benar tuh. Karena satu rival utamanya Persib kan lagi membangun kembali kekuatannya. Ya bukan berarti Persib nggak ada jaminan nggak juara juga. Cuma paling nggak secara materi dia lagi agak menurunkan nih. Ya tadi kan udah disinggung kan bahwa uangnya nggak banyak segala macam. Nah sebenarnya minimal satu saingan utamanya sudah statementnya harus begitu memang ya. Iya, jadi ini yang momen yang tepat. Walaupun kita nggak tahu nih, Dewa United juga bukan kaleng-kaleng gitu. Dewa United nggak kaleng-kaleng. Cuma paling nggak pesaing lu agak sedikit berkurang gitu. Jadi momen yang tepat lu untuk memompa duit dan pemain. Iya, apalagi kan Persib terpecah konsentrasinya. Dewa United terpecah si Challenge League gitu loh. Jadi ada peluang nih buat Persija untuk menekan bisa menjadi juara gitu. Makanya Persija mencoba jor-joran nih karena 2 musim terakhir nih nggak sesuai ekspektasi dan pasti kan supporter kecewa dong setelah 2018 juara, lo kok jadi malah kayak gini nih Persija. Terus pernah sempat terdengar isu keterlambatan gaji lah segala macam ya. Mudah-mudahan memang ada dukungan finansial lebih di musim depan ya. Kita tunggu aja nih Persija bakal buat seperti apa nih musim depan. Ditambah lagi kepastian soal JIS ya, komitmen juga dari Pemprov Jakarta untuk mendukung Persija supaya Persija nggak lagi jadi tim musafir. Kemudian dengan target back to back juara. Nah, ini back to back ya. Kira-kira realistis nggak? Tapi kemarin bilangnya kan gini, memang musim-musim yang lalu kita salah kelola juga. Kita salah ada kekeliruan lah. Kita agak terlibat cukup dalam untuk pemilihan pemain. Jadi sekarang pengen memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada Mauricio Sosa untuk pemilihan pemain. Masa Thomas Doll bisa diintervensi sama mereka? Nggak tahu. Tapi kan statementnya bilang gitu, Pak Prapanca. Iya, kalau gue sih ngeliat gini ya. Pertama faktor adalah mereka seringan jadi nomaden. Itu lumayan sulit juga sebenarnya, memang struggle juga buat Persija ya. Selain juga pemasukannya jadi berkurang, dari sisi pemain juga untuk dapat atmosfer dukungan feel home-nya tuh berkurang gitu loh. Itu yang menjadi masalah juga karena kan Rizky Ridho juga sempat ngomong ya berapa kali ya, kita baru berapa kali 5 mungkin ya main di JIS ya musim lalu ya. Makanya berharap dengan udah di-declare nih JIS bisa jadi home of Persija gitu loh. Ya mereka nggak jadi tim nomaden, ini bisa menjadi lebih baik secara prestasi. Ya bisa jadi kayak 2018 sih yang benar-benar menyatu semua gitu. Iya. Tapi masuk tuh tadi soal strategi perang ya, soal statement juga. Persib baru back to back, Persija ngomong sekarang kita mau back to back juga nih. Sama-sama mau IPO 2 klub itu. Cuman malah menurut gua yang akan mungkin jadi pesaing utama mereka adalah Dewa United. Karena ya financial mereka bagus. Kan. Kemudian mereka sudah mulai
mendapatkan kepercayaan diri dengan finish cukup bagus di musim lalu. Jadi ya kita lihat aja nanti antara Persija dan Dewa. Prediksi gue kemudian kemungkinan Persija dan Dewa tuh ada di peringkat 3 besar lah. Iya betul. 3 besar. Menurut gue. Nah musim kemarin juga hampir kan, udah nempel Persib lama-lama mulai turun sampai akhirnya finish posisi 7. Ya artinya kan dia sebenarnya punya kemampuan yang nggak jauh dari teritori itu kan. 3 besar lah, 3 besar dulu lah kita bilang. Nah sekarang dengan pemompaan, perbaikan dalam semua lini, termasuk dengan memasukkan pemain yang lebih bagus, dengan tadi Rai sudah bilang, mudah-mudahan stadionnya juga ada yang lebih representatif. Ya gue rasa ini faktor-faktor yang akan membuat para pemain akan bisa lebih maksimal gitu loh. Dan keuangan juga pasti kan seharusnya akan lebih banyak. Ini sangat penting lah dalam membuat mereka untuk bisa berimprovisasi. Ya, ini kan juga memang perombakan besar-besaran ya dilakukan oleh Persija gitu ya. Abimanyu, Firza, Ferrari, pemain asing juga Simic, Kudela, Bueno, semuanya bubar kan. Sekarang artinya membangun ulang nih timnya. Dan kabarnya kan memang mayoritas pemain asing ini bawaannya Mauricio Sousa. Artinya kan supaya chemistry-nya dapat nih antara pemain dan pelatih. Dan para pemain juga bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih di lapangan dengan baik. Kabarnya ada 4 orang pemain asing dan ini rekomendasinya Sousa. Dan ada 2 pemain lokal berlabel timnas. Maksudnya seperti dia ketika membawa Jaja dan kawan-kawan di Madura United. Itu kan waktu itu nggak terlalu orang lihat tuh. Francisco Rivera baru pertama kali loh main di main Meksiko gitu loh, main di Liga 1 gitu. Bagus. Tapi ternyata bagus, langsung jadi pemain terbaik Liga 1. Ya, gue berharap pemain seperti itu yang bisa dibawa, harganya masih masuk akal buat Persija, tapi kualitasnya benar-benar mumpuni untuk bisa membawa tim ini next level gitu, upgrade level gitu. Underrated tadi ya. Pemain-pemain yang underrated. Karena kita lihat ketika Jaja juga di Madura luar biasa. Bagus dia banget. berhasil membawa Madura tembus ke championship dan final menjadi runner up di musim sebelumnya. Oke, kita akan lihat kalau naturalisasi para pemain diaspora kayak Tom Hay itu gimana? Iya, gue sih ya sekarang kan memang kan Pak Panca waktu ngopi bareng itu kan ngomong ya dia banyak nih pemain naturalisasi nih yang memang niat ke kita ya karena kan memang daya magnet Persija hampir sama lah seperti Persib gitu loh. Ya pasti, tapi seberapa kuat ininya Persija untuk menegosiasi para pemain naturalisasi itu kan yang penting itu. Iya, gue rasa godaan utama dari Liga 1 ini kan juga salah satunya selain exposure kan duit kan. Kemarin gue sempat ngomong dengan salah seorang wartawan Belanda, dia bilang kayak gaji Tom Hay itu di Almer City nggak beda-beda jauh dengan sekarang value yang sedang ditawarkan sekitar 5-6 M. Jadi itu semusim ya? Semusim ya. Tapi ya seperti Almer City ya. Walaupun memang Tom Hay itu milih Almer City kan karena supaya dekat dengan keluarganya lah. Kita tahu kan. Cuman tetap faktor gaji itu memang mungkin Persija atau tim-tim Liga 1 melihat, boleh juga nih ya. Gaji-gajinya mungkin kita bisa upgrade 1 miliar tapi kita bisa dapat marquee player lah seperti itu. Karena bukan hanya masalah teknis kan, masalah kalau yang ngerti marketingnya harus tahu juga efek yang bisa didatangkan pemain seperti Tom Hay. Dan ya Tom Hay sendiri gue ngikutin juga di Almer City, gokil sih. Timnya boleh kalah 5-0, cuman dia mainnya bagus. Luar biasa. Dia mainnya selalu jadi peran penting. Tapi lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan kepentingan timnas, apakah Tom Hay akan nggak downgrade secara kemampuan? Karena bagaimanapun juga nggak bisa bohong lah. Asupan di sini, pola latihan di Almer City dengan di tim Liga 1 kan pasti beda lah gitu. Nah, itu yang akan menjadi tantangan karena dari yang gue tahu tidak banyak pemain, katakanlah pemain asing atau pemain diaspora yang main di Liga 1 masih bisa steady. Mungkin salah satunya Lili Pali. Nah, karena dia masih masih mindset Belanda, masih disiplin yang gue tahu sehingga sampai 35 kan dia bisa compete. Soal itu saya mungkin kayak Diogo Michels kan udah jauh turun dibandingkan awal-awal karena mungkin dia udah membumi. Tapi kan juga realitanya sampai hari ini belum dapat klub di Eropa. Artinya kan belum. Ini challenging juga untuk para pemain diaspora yang masih lama kan? Habis. Masih lama. Iya. Tapi Liga 1-nya main kan nanti Agustus. Artinya kan tim juga harus cepat nih ambil keputusan. Pasti karena setiap tim itu paling lambat dia itu persiapan awal Juli. Awal Juli itu paling lambat banget. Apalagi kalau yang ikut Piala Presiden udah pasti akhir Juni dia persiapan. Udah pasti akhir Juni dia harus sudah persiapan gitu. Yang pasti memang udah harus mulai nih pemain-pemain siapa aja udah mulai kelihatan lah. Kerangka timnya tuh udah harus ketahuan siapa aja gitu. Jadi memang agak berpacu dengan waktu.
Ya para pemain ini kan slow aja karena masa bursa transfer tuh sampai bulan apa ya? Gue lupa di Eropa juga. Kalau di Eropa ya, Agustus, September. 30 Agustus. Agustus kalau nggak salah Agustus. Jadi masih agak slow juga, masih nunggu tawaran terbaik pastilah buat mereka gitu loh. Berarti apakah akan menggantung tim-tim Liga 1 yang misalnya udah nego karena mereka juga masih berharap ada tim di Eropa yang minat sama mereka. Ya Kayak itu. Justin Hubner ini kan juga sama sempat dikodein juga sama Persija, Instastory pasang foto jersey timnas tanda tangan Justin Hubner. Apakah ini juga kode akan bergabung dengan Persija? Ya kita nggak tahu ya, itu semua asumsinya bisa macam-macam. Cuman kalau kayak Justin Hubner tadi karena lo nyebut, sebenarnya sih dia masih sangat memungkinkan untuk main di at least ya League One at least League One di Inggris. Menurut gue masih bisa. Oke, atau Karena Championship ya? Championship akan lebih bagus gitu. Karena menurut gua tetap banyak manfaat yang bisa diambil di sana gitu. Tapi balik lagi, uangnya itu kan kita nggak tahu. Feeling gua mengatakan gaji di Liga 1 itu mungkin Bisa lebih gede dibandingkan Liga 1. dibandingkan League One. League One sama Liga 1 mungkin mirip-mirip kali ya. Mungkin mirip-mirip. Jadi kan akhirnya lu kayak oke, yang mana nih gua ambil. Tapi kalau dia main di Indonesia mungkin ada keuntungan lain kayak tadi against di luar sepak bola. Tapi kalau Hubner yang di Wolverhampton dia sudah sempat nyundul-nyundul tim senior, sempat latihan juga dengan tim senior, dan di U21 pun dia sering jadi kapten. Kayaknya masih bisa di Eropa deh kalau dia. Dan usianya pun masih muda. Kalau Tom Hai mungkin mikir gini, gue udah umur 30, mungkin main peaknya 2 tahun 3 tahun lagi. Udahlah cari duit aja. Cari duit aja, benar. Nah, bisa juga begitu. Jadi ini apa ya, benar-benar pasti ya kerjaannya agen sih yang untuk ngasih masukan mana yang lebih baik buat lu. Kayak kalau kita ingat dulu Scott Carson, kipernya City. Umur 37, main di City, dia duduk-duduk, latihan, dapat gaji, dapat gelar. Nah, itu kan juga beda-beda tendensinya gitu. Jadi kalau Hubner menurut gue masih muda, sayang kalau dia udah langsung ke Liga 1 gitu. Iya. Oke, Jordi Amat gimana? Ini yang menarik ya, Jordi Amat. Gue juga masih nunggu juga nih karena tawarannya rumornya juga banyak banget ke Persib lah, terus ke Persija lah, Bali United lah, bahkan balik ke Spanyol, harganya juga masih tinggi Jordi Amat. Karena memang bisa dibilang Jordi Amat ya kemarin untungnya dapatnya sih Johor Darul Takzim ya. Johor Darul Takzim ngasih harganya juga tinggi banget gitu. Walaupun memang sekarang di timnas terpinggirkan, tapi secara value dia, secara kualitas dia masih layak, setidaknya main di Belgia pun masih bisa dia. Liga 2 tapi ya. Jordi Amat sih ya sama, usia apalagi dia udah 33. Pasti dia cari duit kan. Iya, udah pasti cari duit. JDT udah pindah ke Liga Arab kalau gitu sama Al Nassr. Wah, kalau Arab mau masih lebih gede lagi gajinya. Gue rasa kalau gue jadi dia sih, definitely gue akan main di Liga 1. Udah landing, udah saatnya untuk dia sampai menyambut pensiun, sambil ngambil lisensi B, A, kan cocok gitu. Nah, ini ngomong-ngomong pemain di diaspora timnas yang sebaiknya di Eropa, tetap di Eropa gitu ya, supaya menjaga level mereka tetap di level tertinggi. Kalau pemain kita kan Rizky Ridho nih, salah satu andalan Persija juga yang didorong untuk udah cocok main di Eropa. Iya, abroad. Komo gimana Komo? Gue nggak tahu ya, tapi kabarnya sih memang yang gue dengar kayaknya bakal ke Eropa dia musim depan. Ridho? Iya, Ridho. Musim depan ya? Musim depan. Bukan musim berarti ini nanti, ini kan masih ada kontraknya Persija setahun. Setahun kayaknya lagi bakal dilepas nih. Karena kan udah ada kode-kode tuh dari Prapanca pas ngopi bareng itu, dia bilang kita pengen kasih hadiah kado, nanti biar aja Ridho yang ngumumin. Itu kayaknya kode-kode bakal dilepas ke klub luar negeri. Kalau feeling gue ya, dari undergroundnya gitu, kayaknya tinggal nunggu waktu diumumin kan, dia mungkin nanti suruh merit dulu, nanti akhirnya ada pengumuman itu, ya gue rasa sih, ya gue rasa sih dia nggak mau kalah sama lu A1 ini underground. Ya kalau misalkan itu memang benar tercapai ya, diberikan peluang ataupun dibukakan pintu sama Persija, ya gue menjadi salah satu ya seneng lah, happy lah. Pasti masyarakat Indonesia juga happy lah gitu. Karena salah satu aset bangsa dia yang bisa bermain di Eropa, dan mudah-mudahan nggak cuma sekedar jadi alat marketing. Itu sih yang paling penting ya. Dan dia bisa dapat tim yang tepat untuk terus bisa menanjaki karir dia, setidaknya terus dilirik sama tim-tim papan atas Eropa. Isunya liga mana nih yang lo tahu? Gue sih berharap dia main di Serie B lo. Antara Serie B atau Liga Belgia, gue entah maksud ya. gue gini, dia kan pemain belakang kan? Lo kalau main di Italia emang tuh panggungnya, belajarnya tempat main belakang. Jadi kalau memang di situ ya, tapi kan kita nggak tahu nih, masih A3 kan infonya tadi kan.
Dan yang kedua juga, gue melihat dialah salah satu produk atau pemain nasional yang berkembang gara-gara ada pemain diaspora dengan Jai itu. Jadi dan kemudian dia di klub juga dengan Kudela, di Persija tim besar. Jadi kalau memang dia bisa berkembang, ini gue seneng banget. Karena ujung-ujungnya untuk timnas nanti. Iya, gue yakin sih teman-temannya dia, Jay, Kevin Dix, itu pasti sudah mengarahkan dia klub yang tepat. Iya, karena dia kan sering bilang tuh, sering ngomong sama Jay kan, nanya-nanya, saya nanya gimana sih berhadapan dengan Lukaku, Vlahovic, ya pasti ada lah. Mau coba nggak bro? Nih gue tanyain, mungkin kira-kira gitu. Iya, gue tanya lah nih, ntar biar Argen gue yang ngurus gitu misalnya. Kalau gitu bisa kan. ya udah, tapi terserah nanti lihat gimana ya, mungkin gitu. Pasti kayak gitu, udah ada lah. Oke. Kita nantikan ya bagaimana sepak terjang Rizky Ridho selanjutnya, dan kita lihat bagaimana kompetisi pramusim yaitu Piala Presiden yang udah diumumkan ya tim dan juga jadwalnya, bahkan maju ya untuk hari kedua, maju sehari sampai ke final. Ini ada, kalau kita lihat di grup A ada Arema, Oxford dan juga Indonesia All Star. Di grup B-nya ada Persib, Dewa United dan juga Port. Untuk tim-tim luar, Oxford dan juga Port udah firm ya? Udah firm, udah dia bakal ikut. Yang belum firm tuh setahu gue pemilihan All Star. Oh iya, All Star. Indonesia All Star. Gue masih nunggu banget itu. Indonesia All Star siapa? Gitu sih. Oke, kita akan lihat juga. Ini kan pemanasan ya. Mungkin langsung panas nih, karena kalau kita lihat di grup B. mungkin ini satu-satunya pramusim yang paling panas di dunia mungkin. Ya kalau kita lihat mungkin setiap musim kayak gitu. Iya, panas. Karena memang mindset di Piala Presiden dengan di Liga ini agak beda. Di Piala Presiden ini serius banget. Dalam arti hadiahnya juga gede. Ya orang-orangnya juga orang-orang penting yang menangani. Bahkan kalau kita ingat 1 tahun atau 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah di GBLA tuh sempat ada korban juga kan ya. Saking ramainya. Jadi itulah menunjukkan bagaimana ini bukan pemanasan lagi, udah panas banget. Iya. Artinya Piala Dunia antar klub mah lewat ya. Bahkan berarti habis Piala Presiden bisa dipecat. Iya. Makanya gue bilang ini lebih panas dari liganya. Benar. Dan di sini akan langsung beradu nih. Persib ketemu Dewa United. Iya. Waduh rame nih, karena ada mantan Persib juga yang memperkuat Dewa United. Iya, kabarnya kan Edo, Nick Kuipers kan kesana kan. Ya Dewa United juga salah satu tim yang juga kemarin jadi pesaing Persib gitu loh. Jadi pasti ini menjadi salah satu barometer juga bagi kedua tim gitu untuk persiapan musim depan. Gitu. Yang pasti kita juga bisa lihat mungkin ya beberapa pemain kerangka tim tadi yang si Rais bilang mungkin udah kelihatan juga, meskipun setelah Piala Presiden kayaknya masih bisa lagi mereka rombak lagi. Jadi ya menarik lah. Mungkin tinggal Oxford ya, kita tunggu lengkap nggak tuh si ini sama si Ole Romney sama si Marcheng sih harusnya ada. Gue yakin ada. Dan ini kan juga si pelatihnya juga udah bilang ya, Giri Rowett ya namanya, lupa gue. Iya, maksudnya udah bilang ini ajang untuk melihat terakhir pramusim ini para pemain siapa yang bakal dia promosiin, bakal dibawa ke tim utama. Apakah nanti dibawa ke tim utama atau dipinjemin? Dia lihatnya di Piala Presiden loh. Dia lihatnya di Piala Presiden loh. Di pramusim ini dia bilang, masa pramusim salah satunya Piala Presiden. Tapi wajar sih kalau Piala Presiden pressure-nya kenceng, persaingannya luar biasa. Karena kalau kita lihat hadiahnya, Piala Presiden main sebentar, hadiahnya 5M. Itu maksud gua. Sementara Liga 1. Jadi kurang-kurangin Bang, baru ditambah 5,5. Doain Bang Ara ntar loh. Emang beda ya. Karena yang itu lu ya. Sementara Liga 1, satu musim hadiahnya berapa? 3,5 M. 3,5 M. Hadiah ya, tapi di luar kontribusi komersial mereka dapatin. Misalnya dari Rights TV, udah kelihatan segala macam. ya. Dan ini kan cuma main berapa minggu nih? Iya. Sebentar dapat uang segitu. Ya gimana orang nggak bukan baku hantam ya. Gue mau bilang agak lebih kasar tapi nggak enak. Ya benar. Baku pukul, baku hantam, semua baku lah pokoknya. Iya. Ya artinya totalitas gitu ya. Iya, nggak bisa bohong lah. Nggak bisa berbicara kan. Iya. Oke. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ini menjadi etalase supaya pelatih bisa menentukan kerangka tim. Yang penting jangan sampai cedera juga ya. Ya itu yang penting. Ciro kan patah kalau nggak salah ya. Piala Presiden. Nggak enak juga cedera langsung 12 bulan gara-gara Piala Presiden gak jadi main di Liga 1. Dan ini yang juga nggak kalah panas adalah pemecatan. Waduh. Indra Maruri dan juga Yeyen Tumena. Kalau ini sih kayaknya udah panas banget deh. Harusnya tanya Kang Farhan lah. Tapi ini kan gini. akhirnya. Kita bicara objektif lah. Sebenarnya sangat disayangkan dalam arti ini adalah salah satu satu-satunya pelatih lokal yang di Belantika Liga 1 musim lalu. Timnya pun sangat luar biasa solid, artinya promosi langsung masuk ke papan atas, 3 besar. Banyak harapan ditumpukan ke sana, dan dari yang gue dengar pun ownernya juga cukup bagus, menghandle, men-trade pemain dan sebagainya. Cuman gue nggak mau terlalu masuk ke arah detail lah soal kasus itu. Cuman
ya sangat disayangkan aja kalau ini harus tahap 3 gitu aja lah udah. Bukan. Silakan tuh yang lebih dalam. Tapi melanjutkan ada apa? Kalau misalnya ini kan ya kita udah tahu semua ya permasalahannya apa, ada penggelapan segala macam itu diungkapkan lah di media gitu loh. Tapi yang pasti memang gue juga ikut menyayangkan ya dengan potensi yang dimiliki oleh Coach Imran Nahum-Maruri, dan juga Yen Tumena memang salah satu pelatih dengan grade lisensi tertinggi sekarang. Dia salah satu pelatih paling upgrade. Gue sempat ngobrol-ngobrol berdua sama dia karena dia yang ikut ketika ada FIFA kepelatihan gitu untuk instruktur. Dia selalu yang menjadi wakil Yentu. Dia memang salah satu pelatih yang cerdas lah gitu untuk segi manajemen segala macam maupun kepelatihan dalam keilmuan tuh dia upgrade. Gitu. Ya jadi memang sangat disayangkan kalau memang ini bisa terjadi gitu. Yang pasti memang ini mengguncang di komunitas pelatih lokal gitu loh. Ini sangat mengunjang sekali. Yang mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik di antara kedua pihak. Yang gue harap Coach Imran juga karirnya nggak sampai mati. Karena akan sangat disayangkan banget dengan kasus ini. Karena potensinya sangat bagus sekali. Yang gue harapin sih itu dari Coach Imran bisa terus. Apa sih AFC Pro ya? Sudah AFC Pro. Jadi memang gue berharap karir bisa terus lanjut, semuanya bisa selesai dengan baik-baik. Ya kita doakan yang terbaik aja buat kedua pihak gitu. Tapi dari pihak Imran dan juga Yen udah ada respon belum sih? Ada statement kan. Kayak mereka inilah membela diri lah gitu. Ya itu balik lagi mungkin kalau masuk ke detail persoalannya agak sensitif ya. Balik lagi tadi memang mungkin butuh waktu bagi Coach Imran untuk bisa merecovery situasi terutama namanya dia karena itu tadi dia punya potensi. Mungkin setelah era pelatih-pelatih tua ya. Coach RD, Coach Aji Santoso. Ya mungkin dia lah yang ada di pole position dengan Yentu gitu loh. Itu aja sih. Tapi karena ini rame, gue akhirnya baca juga dong komen-komenan netizen ya. Ada komen yang bilang gini, loh bukannya selama ini juga modus seperti itu udah umum ya? Udah biasa katanya. Nah, ini dia. Kayak kentut jadinya. Bisa dicium, tapi nggak tahu siapa. Itu. Kayak kentut jadinya praktek-praktek kayak mungkin gini. Mungkin gini lah, kalau kita bisa seret ini, kalau menurut gua ya, ini harusnya nih tanggung jawab federasi juga untuk bisa memperhatikan grassroots nih. Jadi supaya selama ini juga jangan terlalu terlena dengan tim nasional. For the sake of 2026 World Cup gitu. Ternyata di bawah ini masalah ini sudah menganga luar biasa kan. Oke lah, kita nggak usah bicara individu per individu. Kang Farhan di sebuah izin Kang ya sebut nama ya, karena dia juga ada kan di podcastnya. Dia mengatakan itu praktek yang sudah umum di Indonesia. Oke, kita akui. Kemudian nextnya apa gitu. Jadi nggak usah berhenti di menghujat ini gitu. Itu kan hanya untuk pelampiasan aja gitu. Tapi bagaimana kita belajar dari sini benar-benar belajar. Nah PSSI dong sebagai organisasi tertinggi di Republik ini untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya bukan hanya di sini. Pas waktu itu kita ketemu di Menara dan Reksa, si Afif juga pernah menyampaikan bagaimana brutalnya Liga 3. Ya udahlah, nggak usah gue kasih tahu detail apa. Tapi gue melihat belum ada ya, sejauh ini belum ada respon yang benar-benar real untuk menyelesaikan masalah ini. Harusnya kalau udah tahu begini, itu kayak kaget harusnya. Kaget itu dalam arti, wah ini nggak beres nih, harus kita gini. Tapi gue tidak melihat satu komentar pun dari federasi. Ya kayaknya itu federasi itu urusan klub sih ngomongnya ya. Tapi harusnya mereka bisa menjadi, sebagai pembuat regulasi, harusnya mereka bisa mengantisipasi ini, membuat sesuatu yang ya mungkin bisa menjadi acuan lah gitu. Patokan. Ya atau paling nggak gini, Riz, dia komentar awal lah bahwa tanya itu kenapa begini, benar nggak masalah ini sudah terjadi di semua? Oh betul Pak, oke saya mesti kasih statement gitu loh. Paling nggak. Tapi itu. Ini bukan hanya di level Liga 1 ya, seperti ini ya, di grassroots, di SSB aja. Kalau untuk kalau untuk lo mau masuk ke tim itu harus bayar gitu loh. Itu terjadi memang seperti itu. Nah ini kan udah dari bawah, kan gimana yang di atas gitu ya. Pasti ini kan udah harus bisa diperbaiki diputus. Maksudnya mungkin perbaikinya mungkin tidak mungkin bisa disapu bersih semua mungkin dalam waktu sekejap. Tapi diperkecil, diminimalisir praktek-praktek seperti ini. Gitu. Tapi mungkin otokritik juga nih, biar fair ya. Kadang-kadang di SSB itu kan kalau kita lihat orang tuanya, Pak, anak saya mainin dong. Itu juga sebenarnya bagian dari itu juga. Jadi kita mesti adil lah menilai ini semua. Iya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh ya, karena ini kan kita ngomongin bagaimana solusi ya. Akar permasalahannya apa sih? Gaji kurang sehingga pelatih-pelatih banyak bisa oknum ya yang melakukan praktek seperti itu. Gaji kurang, gaji telat, atau ini pure integritas sebenarnya? Kurang puas aja sih sebagai manusia. Masya Allah. Takbir. Sekarang rata-rata mungkin, ya gue nggak tahu ya, tapi memang kalau untuk level Liga 1,
kalau gue bilang udah lebih dari cukup. Iya, ya kalau lu berharap mungkin yang aneh-aneh lu mau beli pesawat helikopter mungkin nggak cukup. Tapi gua rasa kalau lu hidup yang standar sangat layak sih, gua rasa harusnya udah aman. Kalau lo bicara SSB ya memang pasti kalau SSB ya gajinya memang ya mungkin ada banyak yang nggak cukup. Mungkin di situ poinnya, Riz. Jadi SSB kita nggak perhatiin nih. Iya. Nah, tapi sementara dari situ udah dimulai itu praktek itu karena mereka dianggap yang menghidupkan SSB-nya itu mungkin dengan cara seperti itu juga. Karena nggak diperhatiin. Karena gini loh, kayak setahu gue ya kayak di Inggris itu seorang pemain itu kalau siapa yang membina dia pertama kali itu tuh ada credit point, dapat FIFA compensation. Jadi once nanti suatu saat ada kontrak profesional selalu mengalir ke yang pertama nih. Nah itu sederhana aja gitu. Kita kadang-kadang naif, bahwa ini begini ini adalah pemilihan grassroots untuk sosial, nggak bisa. Tetap entitas tuh sosial, politik, agama, apapun hukum pasti butuh duit. Nah, once lu nggak bisa butuh duit, masuk tuh barang langsung, Pak, tolong Pak, ya dapur mesti ngebul, selesai dari bawah. Jadi grassroots ini memang sering kita ungkapkan, tapi gue nggak ngerti nih, ini nggak dibenah-benahi sehingga akhirnya menjalar makin ke atas kayak yang Rais bilang, walaupun udah cukup, udah kebiasaan dari awal. Iya. Jangan dibiasain kalau jelek. Nah, itu dia. Nah, dengan Kakak Im yang akhirnya berpisah dengan Malut, padahal kemarin adalah satu-satunya pelatih lokal yang moncer, bahkan membawa Malut finish di urutan ketiga. Kita lihat di musim depan, kans adanya pelatih lokal gimana? Kita lihat ada 14 tim. Malut sudah komitmen pelatih lokal. Iya, oke. Nama-nama siapa aja, Is? Iya, gua tahu ya. Tapi yang terkuat kan mungkin kayaknya Coach RD sih, atau Coach Emerald Abus. Kalau Coach Emerald Abus ini kan lebih sering dipinjam lisensinya. Ya, ini yang gua masih tunggu nih ya. Tapi yang pasti mereka sudah komit pengen pelatih lokal. Kayaknya nggak jauh-jauh dari itu sih. Tapi kalau ngelihat skuad Malut, lihat visinya mereka yang kelihatannya visioner gitu ya. Kayaknya harusnya muda juga ya, minimal 40-an lah. Kalau RD kan sorry ya, Coach RD kita respect lah. Cuman kan mungkin dia udah cukup berumur lah gitu. Sekarang tuh pelatih muda yang agak naik daun tapi sudah di Persiba ya sih, misalnya kayak Nasuha. Kemudian ya paling si siapa kemarin di Persela gue jadi lupa pada tuh. Atau si ini siapa Nelson. Siapa Richard Nelson sudah dari Persija. Dari Persija. Dari Persija dia jadi Dirtek kalau nggak salah dialihin. Itu agak sulit juga kalau misalnya mau di ke sana. Yang lumayan muda kan dan cukup bagus gitu. Aduh Persela kemarin siapa sih gue jadi lupa tuh. Kita telepon abang itu. yang kemarin sempat wawancara asisten pelatih. Oh, si Zulkifli Syukur. Mungkin bisa juga. Atau mungkin Kurniawan bisa nggak ya? Kurniawan udah ke PSPS. Oh iya, udah PSPS. PSPS. Iya, si Zulkifli Syukur tuh boleh juga sempat interview juga ya. Sama Patrick ya? Iya, Zulkifli Syukur ya, termasuk salah satu dan cukup ada di pole position waktu itu kan. Iya, mungkin bisa jadi dia ke asisten timnas U23 kabarnya. Ya dia. Sementara kita lihat di Liga 1 juga ada 2 pelatih debutan ya, pelatihnya Bali. Johnny Jansen dari PEC Zwolle itu. Persijap ya. Lemos ya. Mario Lemos. Oke. Ya itu belum tahu ya gimana ya kiprahnya ya. Johnny Jansen sih gue pengen nunggu dia bakal pengen nge-build-nya kayak gimana. Walaupun dia tetap nggak target tinggi banget. Ya gue paling nggak sekarang 4 besar. Dia kan nggak target juara. 5 besar atau 4 besar gitu gue lupa deh. Iya. Yang penting nggak juara gitu. Oke, kita lihat juga ada satu pelatih yang sekarang menangani timnas U23 yang sudah bersiap untuk menghadapi ASEAN Championship atau AFF ya, yaitu Gerald Vandenberg yang sudah memiliki 30 nama yang dipanggil untuk TC di Jakarta mulai tanggal 20 ya, 20 Juni sampai awal Juli. 14 Juli. Ya. Tengah. Dari 30 nama gimana? Ada catatan? Gue lihat dulu ya. Nah, yang pasti kalau kita bicara Vandenberg, sebenarnya kan ini ini dia. Nah, Cahya Supriyadi. Yang pasti Persib, Arema dan Borneo paling banyak ya, 3 pemain. Iya, Persib malah tadinya 5 ya. Borneo ini dalam beberapa tahun terakhir lumayan banyak penghasil pemain-pemain bagus loh. Iya, memang mungkin nggak selalu dari youth-nya mereka ya, tapi dia beli setengah matang, kemudian dijadiin di situ kayak Fajar Fatur Rahman. Iya, rata-rata ex timnas U16 mereka rekrut, mereka kembangin dan dikasih kesempatan main dan akhirnya matang. Kayak Buffon, kemudian Fajar Fatur Rahman salah satu yang paling sukses lah mungkin sekarang.
di Borneo. Dan berhasil membuat Buffon berganti posisi ya. Dari kiper jadi back ya. Gue mau menghujat lu tadinya tuh. Iya, kalau ngelihat ini sih memang dari kiper ini nama-nama lama, kecuali Husna Al-Malik yang memang tampil bagus sama Persik Kediri ya kan. Seva Sanggasi kan juga di Persib usia muda gitu. Kalau selebihnya kan Cahya, Dava, Erlangga ini langganan dipanggil terus. Dipanggil terus walaupun kadang si Dava sama Erlangga ini nggak dapat menit main ya ke timnas. Yang tengah ini Rivaldo Pakpahan kemarin agak tersingkir pas di event terakhir kalau gue nggak salah. Kemudian ya nama-nama Yardan Yafi sih kejutan yang dari Persita memang tampil bagus dia di Liga 1 musim lalu gitu. Selebihnya memang nama-nama yang memang layak sih untuk dipanggil. Mungkin gue menitik beratkan sama dua nama ya, Donitri Pamungkas dan Arkan Fikri. Kenapa? Karena dua ini kan jebolan dari Piala Asia U23. Jadi menurut gue walaupun waktu itu Donitri juga nggak terlalu sering main, dia sekali main kalau gue nggak salah, lupa. Arkan Fikri lumayan. Jadi di dua ini gue rasa akan menjadi tumpuan utama lah, gitu. Karena tulang punggung, karena secara di tim pun lumayan reguler, dan di U23 sendiri mereka sudah punya pengalaman yang cukup bagus. Ya sisanya mungkin Jens Raven kita akan tunggu juga ketajamannya. Gue rasa ini kita sangat bertumbuh dengan dia ya untuk ketajaman. Kita bisa lihat bagaimana skill dia, buka ruangnya oke banget. Betul. Hoki Caraka kurang-kurangnya Mentarka mungkin itu. Iya. Bukan nggak boleh ya, mungkin itu kan hak dia ya. Cuma kalau bisa kurang-kurangin lah. Pilih lapangannya agak bagus gitu. Takutnya kan cedera juga nah, itu maksud gua. Takut cedera bukan apa-apa. Bisa aja. Sapuin terus. Itulah gunanya. Tapi ada beberapa. Artinya dari sini hanya satu pemain diaspora ya, Jens Raven. Yang lainnya kayak Gepens, Marks, dan Jardim. Nggak dilepas sama klubnya katanya. Nggak dilepas sama klubnya. Iya. Mungkin gue nggak tahu kualifikasi Piala Asia apakah dilepas atau enggak, itu harusnya sih dilepas ya. Mudah-mudahan ya, karena ya itu salah satu target juga kan, harus lolos ke Piala Asia kan. Iya. Kalau itu sih mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ya. Jujur gue nggak terlalu tahu gimana regulasinya kalau untuk kualifikasi Piala Asia gitu. Tapi kalau ini kayaknya regional kan enggak. Jadi dia udah tahu juga Gerard bahwa oke lah, ini nggak gua panggil kan bisa. Oke. Kita akan lihat dulu Gerard Vandenberg. Tapi taruh dulu, sebelum itu gue jadi pertanyaan juga, lo tau nggak kenapa sih Jens Raven dilepas terus sama timnya? AFF U20 19. Dia di klubnya kan nggak dapat tempat, nggak reguler. Jadi ya mungkin dilepas nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Setahu gue, kayak berapa kali gue coba ini kan routing dia. Kok nggak ada di line up, agak jarang. Gitu. Sama ayahnya Jens Raven. Ya. Cuman ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan dia di reserve main gitu loh. Tetap gue berharap gitu loh. Bahwa dia bisa give something lah buat timnas U23. Ya, karena kita berharap Jens Raven juga promosi nanti ke senior ya. Iya, betul. Karena kan ya di luar target kita Ole kan kita bertumbuh dengan Ole nih. Ya mudah-mudahan dia di sini matang. Karena kalau kemarin kan untuk kualifikasi untuk tim senior kayak kecepatan lah. Bapaknya sendiri aja bilang kayaknya jangan dulu, bukan saya nggak mau katanya. Nah, jadi kalau nanti dia udah mulai pelan-pelan naik U23 dia bisa proven, ya mudah-mudahan nanti dia bisa menjadi minimal pelapisnya Ole dulu dari tim nasional senior. Ya. Gue sih yakin sih one day ya dia akan menjadi striker hebat sih kalau lihat dari cara mainnya ya. Soalnya menurut gue dia tuh lebih target man daripada Ole. Iya. Ole kan harus striker murni loh dia itu. Striker murni. Dan aslinya dia itu bukan striker, menariknya. Oh iya? Iya. Jadi tuh aslinya nih bapak yang ngomong langsung nih. Aslinya tuh dia gelandang serang. Cuman ada one moment dia tuh syuting dari luar kotak penalti, gol bagus. Ya Belanda kan emang versatile kan. Dicoba ternyata ya sejauh ini dia oke sebagai target man. Ya. Oke. Kita berharap mudah-mudahan timnas U23 yang dipersiapkan ini bisa moncer nanti di AFF ya. Dan kita lihat juga bagaimana sentuhan tangan dingin dari seorang Gerard Vandenberg yang akan jadi penentu. Sosok Gerard Vandenberg salah satu legenda kalau di Belanda ya. Dia mantan winger Ajax, tahun 88 juga Belanda juara Eredivisie bersama Ajax, juara Liga Champions bersama PSV Eindhoven, juara Euro bersama Belanda di tahun 88. Apakah prestasi mentereng sebagai pemain juga mentereng sebagai pelatih? Gak jaminan sih. Denny Lanzat dari sejauh ini dari CV-nya. Ya kalau dari CV-nya mungkin Bang Harpa lebih ini ya pahamnya CV-nya dia. Tapi gue rasa Gerard Vandenberg tidak sebesar nama misalnya kalau kita dengar siapa yang Marco van Basten misalnya ya kan. Zaman era-eranya dia gitu. Jadi yang pasti memang kalau untuk develop pemain muda mungkin dia adalah salah satu yang mungkin sekarang terbaik lah di Belanda. Cuman sebagai pemain dia legend lah. Walaupun nggak banyak orang yang tahu nama dia gitu loh.
Cuman sebagai pelatih, again kita sudah tahu bahwa di dunia sepak bola nggak ada jaminan. Bahkan banyak yang jelek seperti Ferguson, bahkan bukan pemain seperti Mourinho bisa jadi pelatih. Meskipun kalau diambil secara rata-rata kelihatannya mantan pemain biasanya lebih banyak, pelatih banyak yang mantan pemain ya. Nah, yang jadi titik concern gue ketika dia dipilih itu adalah dia udah lama setahu gue nggak ngelatih. Udah lama nggak ngelatih. Terakhir di mana? Nggak tahu gue, pokoknya udah lama lah. Gue sempat konfirmasi juga ke temen gue yang suka Belanda banget. Dia juga bilang, iya ini udah lama nggak ngelatih gitu ya. Bukan berarti nggak bisa melatih juga. Gimana cara nyusun kalimatnya? Kurang shape gitu loh. Ketika dia berbicara, mungkin udah usia juga. Nah, gue nggak tahu nih. Belum kurang energinya udah agak hilang gitu. Jadi sementara dia harus mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran dia, instruksi dia gitu. Apakah memang dia bisa update? Intinya apakah dia bisa update dengan situasi sekarang? Gua nggak tahu ya gitu. Itu kesan yang gue dapet. Kayak Om Simon kan juga gitu. Dia bagus di Ajax, tapi secara penyampaiannya kelihatannya agak sedikit lambat segala macam. Nah ini gimana nih dengan sepak bola sekarang yang semakin berkembang, semakin cepat gitu. Mudah-mudahan dia punya asisten-asisten yang bisa mengimbangi pemikiran dia. Dia punya pemikiran bagus sebagai orang yang berpengalaman, tapi kemudian dibantu dikecawantahkan secara teknis oleh asisten-asistennya. Mendeliverinya itu aja sih. Karena ini penting, komunikasi juga salah satu faktor penting ya. Pasti. Oke, kita lihat ada pelatih lain juga yang ketika dirumorkan bergabung dengan Ajax bikin kita deg-degser nih. Waduh, kita lagi berjalan menuju Piala Dunia, lagi kualifikasi. Denny Lanzat dirumorkan digoda oleh Ajax untuk bergabung. Kalau udah ketawa, berarti ada sesuatu yang nggak tahu. Tapi mesti dikeluarkannya secara hati-hati ya itu. Jadi ketawa sambil mikir. Sambil mikir, sambil ntar lu ya, gimana cara nyusun kalimatnya. Tapi sih gue respect lah dengan komitmen yang diberikan sama Denny Lanzat ya, dilontarkan sama Denny Lanzat buat tetap dia setia sama timnas Indonesia gitu. Karena dia tahu ketika dia ditawari proyek ini ya sama Pak Erik, kemudian diajak sama Kluivert mungkin ya. Dia tahu persis potensinya seperti apa untuk bisa cetak sejarah. Dia ngeliat ada peluang gitu untuk bisa mencetak sejarah itu. Makanya dia tidak ingin menyanyiakan momen ini. Makanya dia rela untuk melepas Ajax ya, yang mana kita tahu sama John Heitinga kan. John Heitinga ini kan sobatnya dia sobatnya dia banget gitu, sama kayak dia sama Kluivert lah gitu ibaratnya. Tapi yang pasti dia sudah melihat potensi itu. Kalau soal godaan duit, gue yakin duit Ajax akan lebih gede daripada timnas mungkin ya. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu juga ya. Ukurannya mereka ya. Yang pasti lebih ntar lu ya. Kalau lebih seksi sih dua-duanya seksi sih ya. Karena Ajax kan klub nomor satu, nomor 2 di Inggris. Ini di Belanda kok di Inggris sih. Nah sementara timnas Indonesia lagi seksi-seksinya gitu. Tapi kalau dari segi gaji gue nggak tahu. Yang pasti Denny Lanzat ini lagi-lagi dari sumber yang wartawan orang Belanda ini nih, sohib gue. Dia itu kalau kalian tahu cerita Sherpanya yang naik Gunung Everest tuh. Jadi dia tuh memang mengabdikan dirinya sebagai membantu orang yang utama. Gitu. Dia membantu si Edmund Hillary itu untuk naik ke atas. Itu intinya misinya dia. Penopang. Lady Lanzat itu seperti itu. Jadi makanya dia banyak disukai oleh pelatih-pelatih, termasuk waktu dia ngelatih di Arab kalau nggak salah. Itu orang suka makin dia sebagai asisten gitu. Karena dia sendiri memang menempatkan dirinya sebagai asisten yang baik gitu. Makanya dia banyak dicari mungkin. Nah, terkait dia ditaksir Ajax atau enggak, itu kan simpang siur ya, gitu. Dan terakhir kita dengar rumornya itu katanya dari Indonesia. Gue nggak usah sebut dari sumbernya. Nah itu sempat gue angkat juga. Wah nih aneh nih, kok sumbernya bisa dari Indonesia? Gue diklarifikasi lah. Ini bang, saya dapat sumbernya dari agennya langsung. Menurut dia di screenshot segala macem. Nah gue nggak tahu apakah ini benar emang ditaksir atau enggak. Gue nggak tahu karena setelah kita kalah dari Australia pun muncul isu Alex Pastoor ditaksir sama klub Belanda. Nah, gue nggak ngerti, mungkin kebetulan, mungkin. Iya. Tapi kan memang dua pelatih ini adalah pelatih yang memiliki rekor bagus kan, baik Denny Lanzat maupun Alex Pastoor. Sehingga ini juga yang membuat Indonesia mendatangkan dua pelatih ini untuk mendampingi Patrick Kluivert. Malah jujur, Patrick Kluivert tidak cemerlang dua asistennya sebenarnya. Betul. Oh iya. Sebenarnya secara kepelatihan ya, kalau pemain udah pasti Patrick Kluivert. Alex Pastoor 3 kali bawa promosi Eredivisie, kita semua tahu mainnya pragmatis. Denny Lanzat tadi udah kita paparkan bagus sebagai asisten. Tapi kalau Patrick Kluivert malah sebenarnya kalah secara sifat kepelatihan gitu. Jadi ya. Tapi ketiganya saling melengkapi ya. Iya. Secara mau nggak mau melengkapi, karena kemarin pun waktu di Jepang itu gue ada satu video tuh kan di layar mungkin nggak kelihatan ya, gue rekam itu
ketika Sayuri lagi cedera, kan pemain pada ke pinggir tuh. Iya. Nah, itu mereka semua berbicaranya sama Alex Pastur. Iya. Gua ada videonya nih. Jadi dia ngasih arahin gitu. Pelatihnya Clever tuh kayak ya di samping-samping aja gitu. Memang lu bisa berargumen, oh mungkin emang udah ditegasin kali Alex Pastur ini. Pas latihan pun kelihatan dominan Alex Pastur. 15 menit kita dikasih kan di Suita kan, itu dominan Alex Pastur. Jadi dua asisten ini melengkapi can be a bad way, can be a good way. Oke. Kalau good way-nya kan ya bagus dong sebagai tim. Tapi bad way-nya ini pelatihnya siapa sih sebenarnya gitu. Iya. Atau ini nunggu semuanya selesai, Piala Dunia, terus Piala Asia tahun depan selesai, ya udah mungkin akan kalau itu berpikir kita nggak untuk tahu lah. next step. Iya. Maksudnya ke Ajax. Iya, untuk pindah ke Ajax. Oh itu bisa aja, kita nggak pernah tahu dalam sepak bola. Ya. Oke. Itu seru. Ya, itu seru. Yang pasti kita juga menantikan bagaimana kelanjutan dan keseruan bursa transfer di Liga 1, kontestan yang akan meramaikan persaingan di musim depan. Handphone lu bunyi. Oh, Kakak Im telepon tuh. Angkat tuh, Angkat, Is. Aduh, Kakak Im.